Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada hari ini atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan hingga pada saat hari ini. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Jiwa kami Tuhan merindukan Engkau. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun kita berada, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan di setiap ibadah pada hari ini. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti
Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Karena hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang. Dan di dalam Engkau Tuhan ada jawaban yang pasti. Bapa dalam surga, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku
kita akan bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami boleh mengikuti kebaktian online oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, walaupun kami satu dengan yang lain berbeda-beda di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Saat ini Tuhan berbicara lebih lanjut kepada kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Tuhan, dengan darah kuasa Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom, kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Hari ini kita akan baca firman Tuhan, yaitu kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus jawaban doa. Tuhan Yesus jawaban doa, yaitu kita ambil dari Matius 7 ayat 7 yang bunyinya, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kalau kita renungkan firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita dapat mengetahui bahwa doa adalah minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah penolong di dalam hidup orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus adalah penolong bagi hidup kita, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa doa bukan saja membangun hubungan kepada Tuhan, ya, kita kepada Tuhan, tetapi doa adalah sebuah permohonan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Permohonan yaitu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pun memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan meminta kepadanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun juga. Tuhan menginginkan kita untuk dekat kepadanya. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui di dalam doa, yaitu 3 hal ini, yaitu 1, di dalam firman Tuhan dikatakan meminta, yaitu meminta terus-menerus kepada Tuhan. Artinya terus meminta yang mengandung arti selalu dalam kesadaran akan kebutuhan kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Satu jaminan adanya hubungan dekat antara kita dengan Tuhan, ya. Tidak jauh, Tuhan itu dekat dengan kita sejauh doa kita, ya. Jadi Tuhan itu tidak jauh, tapi Tuhan itu dekat dengan kita. Allah mendengar doa-doa kita, doa-doa anaknya yang mau datang kepadanya. Seberapa besar keberanian kita dan keinginan kita untuk datang kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan seberapa besar, ya, mau datang kepada Tuhan. Apakah kita selama ini kita datang kepada Tuhan? Mau jauh atau dekat, itu yang tahu kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang tahu kita sendiri. Di saat sekarang ini di dalam keadaan pandemi COVID-19, kita menghadapi masalah, persoalan silih berganti. Persoalan yang mungkin kita hadapi. Banyak yang datang, saat ini sangat susah Bu. Saat ini cari kerjaan nggak ada. Mungkin yang biasanya suaminya bekerja saat ini mungkin karena keadaan pandemi ini ada yang dirumahkan. Ada juga yang kerjanya hari ini kerja besok enggak, sehingga penghasilannya berkurang. Mungkin yang biasa berjualan
Hari ini dagangannya agak sepi. Mungkin yang punya masalah-masalah makin bertubi-tubi. Yang tidak sakit sekarang banyak sakit. Karena pandemi ini kita sekarang jadi susah untuk kemana-mana. Kita takut untuk keluar karena takut kena COVID. Ya, karena apa? Karena keadaan sekarang ini benar-benar membuat kita rasa aman kita jadi tidak aman lagi. Karena apa? Biasanya kita sering kumpul-kumpul, kita sering kebaktian di gereja, kita sering berkumpul dengan tetangga, kita sering berjumpa dengan teman-teman akrab kita. Tetapi saat ini karena pandemi ini kita jadi jauh, ya, jauh. Karena apa? Jauh karena persoalan, masalah yang kita hadapi pun kita jadi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Mungkin saat ini kita benar-benar dalam keadaan yang benar-benar kayaknya enggak berdaya. Mungkin saat ini kita sedang berbaring sakit. Kemana kita harus datangnya? Mau kemana kita? Dan siapa yang harus kita andalkan? Yaitu kemana kita harus mencari pertolongan kita. Ya, kalau pemazmur Daud mengatakan, dari Tuhanlah pertolongan dalam Mazmur, ya, yaitu 3 ayat 9, yaitu dari Tuhanlah datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Nya. Jadi dari Tuhan datang pertolongan jika kita mau datang kepadanya. Ya, yang kedua, kita di situ di dalam firman Tuhan dikatakan mencari. Ya. Terus mencari menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang harus saya lakukan Tuhan. Yaitu dalam mencari akan mendapat. Yang dimaksud bukan semua doa-doa kita, kalau kita mencari jawaban, bukan berarti kita meminta sama Tuhan, langsung doa kita dikabulkan. Keinginan kita dikabulkan, permintaan kita dikabulkan, jawaban itu pasti. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, mungkin menunjukkan supaya kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sayang kepada setiap anak-anaknya. Bukan berarti kalau doanya belum dijawab, bukan berarti ibu-ibu, bapak-bapak, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan mau memberi yang terbaik buat kita. Supaya apa? Supaya kita belajar mengerti dan mau menurut kehendak Tuhan. Ada rancangan-rancangan yang lebih baik buat kita. Ya, ada kehendak Tuhan yang lebih baik Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan mengajar untuk kita terus-menerus mencari kehendaknya, ya, mencari kehendak Tuhan. Kita harus belajar berdoa sesuai dengan Allah, ya. Berdoanya minta kehendak Allah, yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa-doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Contohnya, yaitu kita mengampuni. Mungkin selama ini hubungan kita dengan keluarga kita tidak baik. Suami istri terjadi bentrokan-bentrokan itu biasa. Mungkin kalau tahun kemarin kita sering terjadi bentrokan-bentrokan dengan suami istri kita karena masalah. Apalagi sekarang yang kesini kita ketemu suami, kesini ketemu istri. Mungkin terjadi gesekan-gesekan yang lebih dahsyat. Tetapi marilah saat ini, ya, mungkin anak-anak pun begitu, ya, menghadapi. Mungkin selama ini kita kemana-kemana, tetapi hari ini anak-anak harus ada di rumah karena tidak boleh keluar karena pandemi ini. Tetapi semuanya itu, baik suami, istri maupun anak-anak, Tuhan punya maksud yang baik buat kita, yaitu supaya kita berkumpul lebih dekat. Ya, mungkin yang selama ini kita tidak pernah memperhatikan istri kita, mungkin yang selama ini kita tidak pernah melihat suami kita yang sudah sekarang ini dulu ganteng, sekarang lebih ganteng, istri kita yang dulu kurus, sekarang gemuk ataupun lebih tidak baik, tetapi kita inilah pemberian Tuhan. Anak-anak mungkin yang selama ini kecewa kepada orang tua, hari ini dalam pandemi ini Tuhan izinkan semuanya supaya kita memperbaiki hubungan-hubungan yang selama ini kita tidak perhatikan anak kita. Dengan pandemi ini kita diajar untuk memperhatikan anak-anak, memperhatikan suami istri untuk saling mengasihi, ya, supaya dalam
COVID ini, dalam pergumulan ini, Tuhan punya rencana yang indah supaya kita saling mengampuni, ya, mengampuni suami kita, mengampuni saudara kita, mungkin anak yang sakit hati kepada orang tua, membenci, mungkin punya perasaan iri hati kepada yang lain. Hari ini Tuhan inginkan kita untuk tetap mencari, berusaha untuk hidup yang lebih baik dari yang kemarin, yaitu lebih dekat kepada Tuhan, mengadakan hubungan mesbah dengan keluarga kita. Yang ketiga yaitu mengetuk. Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan untuk kita mengetuk. Mengetuk menunjukkan ada satu hal yang terus-menerus dalam menghadapi. Tuhan sekalipun tidak menjawab dengan segera, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan pasti punya maksud yang baik untuk kita terus-menerus bertekun dalam doa, berusaha untuk menyerah, jangan putus asa kalau doa kita belum dijawab. Kadang-kadang kita kurang percaya, kadang-kadang kita nggak yakin doa kita ini benar nggak Tuhan jawab nggak, kalau Tuhan nggak jawab, kalau Tuhan saat ini saya benar-benar lagi membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi kok nggak ada jawabannya, sehingga kita kita jadi kecewa. Tapi jangan menyerah kalau usaha kita belum berhasil, jangan menyerah kalau kita kerjakan yang belum tercapai harus kita capai. Jangan putus asa atau kecewa, dan jangan bimbang, dan jangan takut. Apabila kita berdoa belum dijawab atau ada rencana Tuhan yang indah buat kita, supaya kita bekerja lebih keras lagi, supaya kemampuan kita diperbesar, ya, supaya untuk berserah secara total, mengasihi, mengampuni, menyayangi keluarga kita, memberi walaupun dalam keadaan saat ini mungkin kita tidak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi bukan cuma uang, tetapi memberi perhatian kita kepada yang lain, memberi dengan kita berdoa buat yang lain, memberi dengan uang kita yang ada, boro-boro memberi yang dengan uang, tetapi memberi yang terpenting, memberi hati kita untuk kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan saat ini mungkin gereja-gereja banyak yang tutup, tetapi bukan berarti kita tidak berdoa untuk gereja-gereja, untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk semua keluarga-keluarga kita mau berserah, kita mau berdoa. Boro-boro mau doain orang, kita sendiri kadang-kadang mungkin malas untuk berdoa. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kepada kita untuk mau datang kepada Tuhan, datang dengan mengetuk hatinya, mengetuk dengan sungguh-sungguh, mengetuk lebih keras kepada Tuhan, supaya kita mengetuk dan membuka hati kita, berserah secara total. Tuhan itu baik. Ya, mungkin saat ini doa-doa ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan seolah-olah tidak ada jawaban. Tuhan pasti mau mendengar doa-doa anak-anaknya yang percaya. Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap orang yang mau percaya. Dari itu kalau kita berserah secara total, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita semua. Doa ada yang langsung, ada yang dijawab langsung, ada yang tidak, ada yang lama. Kalau saya boleh bersaksi, saya 10 tahun yang lalu, ya, saya mengalami dari gadis, saya mengalami sakit. Memang saya banyak sakit yang tidak dalam kaki saya, jalannya susah, ada pengapuran, ada macam-macam, sehingga saya berumah tangga pun saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya tidak bisa berjalan hingga jalan saya diseret-seret karena ada pengapuran, ya. Di situ saya merasakan sakit. Kalau cuma satu kaki mungkin masih bisa ditahan, tetapi itu 2 kaki, yaitu bagian tumit saya ada pengapuran yang besar. Saya sudah berusaha ke dokter, ke sinseh kemana-mana, saya berusaha untuk diobati supaya pengapuran saya itu sembuh. Tetapi makin lama bukan makin sembuh, tetapi makin besar kanan kiri. Kalau berjalan, kalau diinjek kayaknya ada paku, ada sakit sekali. Belum itu sembuh, saya sudah berusaha kemana-mana, jarum yang besar, jarum yang seperti pulpen, panah pulpen itu sudah masuk ke dalam tumit saya untuk di agak lancip begini, diputer-puter sampai saya pun itu dibaalin dulu, saya menjerit-jerit sakit. Teman-teman yang sudah pernah anterin saya, dia pun melihat dan takut karena saya teriak-teriakan.
ya. Tetapi itu sudah saya lakukan. Belum selesai bagian kaki bawah pengapuran terjadi, yaitu bagian dengkul saya kalau jalan yaitu bunyi retek 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 retek. Satu kaki, lama-lama dua kaki, kanan kiri dengkul saya bunyi. Kalau saya jalan saya akan terbunyi, yaitu bunyinya kretek-kretek dan sakit sekali. Bagian atas, bagian bawah sakit semuanya. Saya sudah berobat kemana-mana, dimanapun saya berobat, sampai cairan pun yang harus kata dokter untuk seperti oli untuk melemaskan itu masuk. Waktu itu harganya sangat mahal. Seminggu sekali saya harus ditusuk tumit saya, dengkul saya untuk dipakein minyak supaya bisa berjalan. Tetapi itu pun tidak membawa hasil yang baik ya. Sebentar saja, karena saya hanya bisa berjalan 10 sampai 20 meter saja akan terasa sakit lagi. Seminggu sekali sampai beberapa mungkin setahunan lebih saya berobat, disuntik, tetapi tidak menghasilkan kesembuhan, malah makin sakit. Ya, saya terus berusaha, saya terus berobat, tetapi tidak ada hasil. Tiba saatnya waktu itu malam tahun baru saya datang kepada Tuhan. Malam itu saya mandi, saya ambil air, saya selalu menyanyi, saya berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan air ini. Melalui air ini Tuhan, bukan air ini yang dapat menyembuhkan semua penyakit saya, yang menyucikan tubuh saya, bagian kaki saya pakaiin air, semua pakai. Saya menyanyi, aku berserah Tuhan, aku berserah Tuhan, saya percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong saya. Saya menyanyi, saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah hari itu sembuh? Belum. Dan setelah beberapa hari kemudian saya biasanya saya percaya Tuhan, benar-benar saya serahin semuanya sama Tuhan. Bukan selama ini saya nggak berserah, saya berserah. Tetapi kadang-kadang kekhawatiran itu ada. Kayaknya belum sembuh, kayaknya begini. Kadang-kadang kita pun begitu ya. Kalau sakit kita berdoa minta Tuhan sembuhin. Kita kayaknya mau mintain sembuh ini sekarang juga. Tidak, Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Waktu itu saya terus berserah secara total. Berapa hari kemudian waktu itu saya harus ke pasar. Maaf, saya harus ke WC. Biasanya saya kalau ke WC saya tidak berani jongkok. Karena saya pernah jongkok nggak bisa bangun lagi. Karena memang saya kalau jongkok itu tidak bisa bangun ya. Kalau di persekutuan doa pun saya harus diangkat dengan beberapa teman atau suami saya, dibantu yang lain untuk mengangkat saya. Itu pun kalau sudah bangun terasa seperti kaki saya mau copot ya, saya bisa menangis, Tuhan sakit sekali. Nah hari itu saya lupa, saya dilupakan, saya langsung jongkok, saya jongkok langsung dibangunkan lagi, saya langsung, Tuhan saya bisa jongkok. Saya tidak percaya waktu itu, saya jongkok lagi, saya bangun lagi, saya jongkok lagi. Di dalam WC itu WC umum, saya menangis. Tuhan terima kasih, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan nyatakan. Tiba waktunya, walaupun lebih dari 10 tahun saya mengalami sakit kaki, tetapi hari itu mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi buat saya. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Saya percaya mujizat itu berlaku bukan buat saya saja. Banyak pertolongan Tuhan kepada saya dan keluarga saya. Banyak pertolongan Tuhan itu berlaku buat kita semua. Bagi anak-anak muda, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi kepada setiap anak-anak yang mau percaya dan mau datang kepadanya. Asal kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban doa kita. Doa kita dikabulkan kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sayang kepada kita semua. Hari ini mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita sudah tidak tahu lagi kemana saya harus mencari, kemana saya harus menyerahkan semua beban-beban ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Anak-anak muda, pergunakanlah waktu kita selagi masih muda. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang saat ini ada, selagi masih Tuhan kasih kesempatan buat kita, marilah kita sama-sama mau datang, mau menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, kita mau menyerahkan, berserah dan lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan ingin kita dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan.
Sebab Tuhan sudah berfirman kepada kami Tuhan untuk kami selalu dekat kepada Engkau. Mungkin selama ini Tuhan, saat ini Tuhan kami dalam keadaan lemah. Mungkin selama ini Tuhan kami jauh dari Engkau ya Bapa, karena keadaan yang menghimpit kami Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami sudah lari kepada yang lain ya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada kami ya Bapa, supaya kami akan lebih mengerti akan kebenaran Engkau ya Bapa. Supaya kami Tuhan lebih mau dekat kepada Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni tingkah laku kami yang tidak berkenan ya Bapa. Di saat ini Tuhan kami ingin menyerahkan hidup kami secara penuh kepada Engkau. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami bersama keluarga kami. Masalah apapun Tuhan, persoalan apapun juga, kemelut apa yang sedang terjadi, kami ingin berserah total hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat beribadah dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.